Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten ngobrol baik, ngobrol-ngobrol Baik, baik. Buat yang belum kenal, kenalin nama gua Fiski. Gua bersama tukang dodongkal. Enak tuh dong, Kak. Dodongkal ya, anjay. Ismail Al-Hasani Gojali Arditya Putra. Ya Allah, ini gua lagi berada di Kebun Raya Bogor ya. Iya, Hari Raya Sabtu, niatnya kita mau Hari Minggu, Wak. Oh, astagfirullah, maaf. Hari Minggu kita niatnya mau masuk gratis, cuman telat karena batasnya dari jam 6 sampai jam 7. Bahkan kita datang sama Bima Arya. Tahu kan siapa Bima Tahu Arya? kan Bima Arya? Pak Bima Arya kita bareng barusan Orang tadi nomor di gerbang. 1 di Bogor. Gak Itu boleh tetep masuk. Gak boleh masuk karena telat lewat dari 5 menit. Anjay. Ya, Bayangin. ya oke lah, fine lah. Karena peraturannya gokil banget. Dan di sini ramai sekali, banyak di luar ini banyak mobil berkeliaran dan banyak bocah-bocah Teriak-teriak lagi. teriak-teriak udah kayak di wahana aja ya. Gue bingung ini kita masuk wahana apa ini. Di video kali ini kita akan membahas sedikit tentang mengenai apa? Mengenai lama tidak berpacaran. Apa sih alasan untuk tidak berpacaran? Kenapa sih orang tidak mau berpacaran? Apa karena tidak laku? Cek di sel. Ya. Ih, kayaknya Dari Ih, miring, Pis. Yuk Ade masuk, nanti ada beruang laut. Ade ayo masuk, nggak apa-apa. Nah, sip, bagus. Dan di situ ya. Nanti ada beruang laut nanti ya, dilingkarin itu. Oke, kayak lagi. Gini ya. Satu, dua, tiga. Baik, di video kali ini gue akan bertanya mulai dari pertanyaan seperti ini. Lu punya pacar nggak, bos? Sempet punya. Sekarang berarti Enggak. tidak punya, berarti sempat punya. Paling lama lu pacaran berapa tahun? Enggak nyampe setahun malah. Paling lama sekitar ya 6 bulan 7 bulan lah. Kayak gitu. Pertanyaan mendasar gitu bagi lu. Kenapa gue tanya dia? Karena menurut gue dia punya alasan lain mengenai kenapa tidak berpacaran. Kalau orang pada umumnya kayak gue sih kayak pengen ini gitu. Gue makanya menanya ke dia karena sebenarnya tidak ada pembahasan lain sih. Sebenarnya gue bingung mau jawab apa. Mending kita nggak usah buka-bukaan masalah itunya. Karena ini nggak diedit ya. Gue tahu ini nggak diedit. Maaf ya Allah. Jadi mari kita mulai pertanyaan selanjutnya. Cuma sebenarnya sih iseng doang kesini Iseng bikin doang, konten ya? apaan Gue ya. bingung mau bikin konten apa, anjay. Yang Ya penting udah jadi ada aja. tempat bagus gitu kan. Ya udah kenapa enggak gitu bikin konten asal ya nggak asal-asalan Ya, juga nggak sih. Ya. salah-salan. Kita harus bisa memberikan value apa yang kita bisa kasih kepada penonton yang menonton video ini. Pertanyaan selanjutnya, kalau lu tidak sampai setahun gitu, berapa mantan yang pernah lu dapet gitu? Yang Gue pernah lu- pacaran 2 kali ketika gue pertama lagi masih sekolah ya. SMA lah. SMA. Sama sebelum kuliah. Jadi sebelum kuliah ya gue setahun dulu nganggur persiapan. Ya gitulah dari situ. Berarti setelah dari situ pacaran lama dong? Cuma 6 bulan itu paling lama. Pacaran 6 bulan terus ada lagi? Habis itu gue komitmen gue nggak pacaran. Ya berarti lu jomblo lebih dari setahun dong? Ya gue terakhir pacaran 2013 lah. Ya berarti lebih dari setahun dong tadi? Kan gua tadi pertanyaan lu nggak pacaran berapa tahun paling lama? Oh nggak pacaran. Iya. Gue dengernya lu pacaran berapa lama paling lama? Gelap anjay. Oh ya udah. Berarti pertanyaan pertama gua kena berapa lama lu tidak pacaran? Kalau gitu ya bisa dihitung masuk 7 tahun. Anjay. 7 tahun. Temen gua 8 tahun sih. Sekarang hampir 9 tahun dari SMA dia belum pernah pacaran. Berarti lu runner up dari temen gua. Ya. Runner up kejombloan ya. Biasanya apa sih bagi lu, apa sih alasan untuk tidak berpacaran gitu? Menurut gua, kenapa gua nggak pacaran? Yang pertama, gua punya adik cewek.
Ada ketika cewek. gue punya adik cewek, gue paling gak suka adik cewek gue deketin orang sama cowok-cowok lain gitu ya. Bisa dibilang gue protektif kali ya. Nah, gue juga mikir ketika gue deket sama cewek begitu, apakah apa yang dirasakan oleh abang-abangnya juga sama? Karena prinsip gue nggak mau dilakuin apa yang orang lakuin ke gue. Misalnya orang ngejail sama gue, ya gue jailin orang, pasti gue juga nggak mau dijailin, makanya gue ngejailin orang gitu. Berarti lo punya intensi curiga sama seseorang lo? Enggak juga sih. Oh. Tapi ya gue nggak mau kalau adik gue pacaran, makanya gue nggak pacaran. Tapi kan itu pilihan adek lu kalau mau pacaran apa enggak, bukan Tapi pilihan alhamdulillah lu. adik gue nggak pacaran. Kalau misalkan waktu berubah, berarti lu harus berubah juga dong. Kalau ketika gue izinin dia mau pacaran, kamu kalau mau pacaran silahkan, tapi satu, bawa ke rumah baik-baik, cowok yang baik-baik, cowok yang bener-bener dia pengen serius, itu datangnya ke rumah, bukan ngomongnya di belakang, bukan ngegambur-kaburan, bukan yang seenaknya bisa pergi sama kamu. Berarti lu kasarnya lu tidak punya pendirian dong dalam berpacaran. Kalau orang lain punya alasan kayak gua alasan kayak gini, berarti lu karena orang lain, karena keluarga lu bisa jadi seperti itu dong. Biasanya kan kalau orang nggak mau pacaran karena gue tuh punya trauma gini, gue habis ditinggal nikah, gue pengen lebih have fun aja, gue lagi fokus kerja. Nah lu berarti kan karena ada seseorang, yaitu adek lu, harusnya kan lu punya alasan yang kuat. Selain itu apa? Itu kan salah satunya ya. Iya, Kalau oke deh, kalau ini kan kita kontennya umum ya. Umum. Nah, gue secara umum itu, cuman secara pribadi gue kenal agama. karena agama. Kayaknya kalau bahas agama nih ntar kontennya bakal lebar kemana-mana nih. Subhanallah. Nih ya, Mantap. makanya gue jawabannya yang umum dulu nih. Jawabannya umum. Kalau bicara agama udah nih bakal lebar nih ya. Pasti semua ya rata-rata ngomong nggak boleh pacaran. Nggak boleh pacaran. Nggak usah masalah Pacaran itu apapun yang dosa. nilai itu pasti udah jelas nggak boleh pacaran. Nggak boleh pacaran. Nah, gue jawab secara umum dulu. Nah, ya. Berintroduksi lo itu ya. Iya, kalem. Nomor satu tuh, yang kedua bukan masalah adik gue juga. Ketika pribadi gue sendiri, ketika gue kenal sama cewek, apalagi yang terakhir gue itu, ternyata apa ya, bisa dibilang pengenalan apa yang harus gue lakukan ketika pacaran itu mungkin bisa dilakukan nanti sih. Gue ngelihat antara orang yang pacaran lama sama orang yang sekedar baru kenal terus akhirnya nikah, lebih apa ya, lebih langgeng sih, lebih berasa gitu ya pacaran setelah nikah. Indahnya di situ tuh lebih, ketika lu kayak lu beli kado gitu ya, dapat kado, lu beli kado, lu dapat kado. Bedakan antara lu udah tahu kado itu tersebut isinya apa sama lu bener kasih surprise. Kan kado juga surprise. Nah iya, bedakan kan lu saya kasih kado, lu tahu nih, temen gua mau belinya ini nih. Cara nggak langsung lu tahu. Terus dengan lu bener-bener surprise, lu nggak tahu itu kado itu tersebut. Beda nggak? Tidak ngerti gua. Lah, lu ulang tahun nih ya, tapi lu pengen beliin kado, tapi temen lu nanya, lu mau kado apaan? Apa aja terserah, gue beliin jam ya, ya udah nggak apa-apa. Akhirnya beliin jam, surprise ya? Bisa jadi surprise. Tergantung orang itu mandangnya seperti apa. Tapi lu tahu kan gue dikasih jam? Kan dia nggak bilang itu buat gua. Kan kenanya, ulang tahunnya mau kado apaan? Oke? Lu tahu gitu jam kan? Bisa jadi nggak surprise. Heeh. Terus Oh iya, thanks ya bro. ya, ini kan pacar bukan. Nah, ketika lu juga seperti itu, ketika lu pacaran lama, lu udah tahu semuanya, ya apa ya, bisa dibilang, maaf aja nih ya, menurut gua, lu menjadikan temen-temen, ya kan, pacar lu itu cuma sebagai, ya cuma sekedar sebagai next level lah. Next level untuk apa? Dari pacaran jadi nikah. Jadi lo agak tidak percaya kalau pacaran dulu baru nikah. Banyak teman-teman yang gua gitu, bukannya gua bilang gak percaya ya, apa ya, misalnya gua bilang ngeliatnya jadi
ya gue datang ke rumahnya mereka habis nikah begini, udah bosen lu ya? Iya udah bosen lu, nyantai aja sih sekarang mah, ya udah tinggal jalanin aja. Pacaran kemarin juga berantemnya udah dihabisin, ya sekarang juga pengen berantemnya cuma udah masalah kecil aja lah sekarang. Mereka berantemnya udah dihabisin, gue kayak oh gitu ya. Tapi ketika gue datang ke rumah temen gue yang bisa dibilang baru kenal gitu, gak lama kemudian nikah, beda il. Nah, gue ngobrol sama mereka nih dengan pertanyaan yang sama, lu biasanya berantem gara-gara apa? Orang yang lama pacaran ya gitu-gitu aja sih il. Ya kan juga berantem-berantemnya kecil doang ya, waktu pacaran juga sering. Sedangkan yang baru nikah jawabannya ya lu berantem gara-gara apa? Ya mungkin ya cuman gara-gara gua agak bawel, dia masakannya lama gitu. Jadi kesimpulannya lu malas pacaran. Tadi pertanyaan gua malas pacaran kan ya? Lu kenapa nggak pacaran? Karena lu merasa dia sebelum pacaran itu kayaknya banyak sesuatu hal yang seharusnya tidak dipermasalahkan malah dipermasalahkan. Sebenarnya itu Bener. nanti aja gitu ketika sudah menikah, betul? Bener, jadi surprise tuh menurut gua itu. Jadi lu biar ada Jadi terima apa adanya, dengan bener-bener terima apa adanya. pada saat nanti ketika sudah sah. Nah, Gua suka berpikir dari dari dua sisi. Gua sepakat dengan itu. Tapi ada kemungkinan juga ketika itu terjadi, orang itu ada yang namanya cerai. benar. Nah, kita tidak bisa dipungkiri. Ini campoy jadah. Gak apa-apa, jadah tidak akan masuk kena sensor. Tahu-tahu kena sensor, anjay. Maksud gua, Jadah itu artinya itu nenek ya. oke, jedah itu kota. Kok jadi gak nyambung sih? Oke, Iya, balik lagi. Biar nggak kena sensor. Oke, lanjut ke intinya bahwa Cerai. itu cerai, maksudnya ada kemungkinan untuk cerai walaupun misalkan ketika sudah tahu pada saat baru nikah gitu, karena sebelumnya tidak didasari dengan pacaran. Maksud gua juga tidak membela pacaran dan gua juga tidak membela. Gua berusaha untuk tidak memilih satu sama lain gitu. Gua berusaha untuk netral. Cuman benar. kita memikir pahitnya gitu. Ada yang namanya cerai gitu. Sewaktu-waktu itu menjadi ancaman gitu. Apakah lu tidak takut dengan hal itu, bahwa mungkin aja yang gue pilih nanti itu belum tentu sesuai dengan serap, walaupun itu ternyata surprise. Apa yang akan lu lakukan gitu. Apakah lu bertahan dengan kondisi seperti itu? Bagaimana yang akan lu lakukan? Kalau gini, gue pernah ngobrol juga sama temen gue, masalah kayak gini. Sebenarnya cewek ya, seumuran juga, dia belum nikah. Dengan bla 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 bla, dengan intinya sih, yang ditakutkan orang-orang itu ketika mainnya taruh ya, atau kenal gak lama, gak terlalu kenal dekat lah ya, bisa nikah. Yang ditakutkan adalah tidak bisa menjadi diri sendiri. Maksudnya Misalnya si cewek itu, misalnya dia jadi jaim, pokoknya selalu jaga image di depan suaminya, ya cuma jadi perfeksionis lah di mata cewek suaminya berusaha itu. untuk menjadi yang Terbaik. gitu. Padahal kan ternyata kalau sama temannya malah lebih jujur gitu. Benar. Seharusnya kan yang lebih jujur sama keluarga gitu, suami atau khusus ya, suami katanya ngobrol ke cewek ya, Iya. ke cewek nih. suami atau istri lah gitu. Nah, tapi ketika sudah kerana namanya sudah tidak nyaman dengan pasangan, pasti terbilang namanya rasa cerai. Nah, untuk menyikapi tadi ya, untuk menyikapi gimana mengurangkan kayak mengurangi apa? Ya pokoknya gimana mengurangi rasa itu untuk jangan sampai ada pikiran bahwa Di situlah namanya gue bilang sih seni dalam rumah tangga. seninya seperti misalnya banyak sih. Satu, misalnya kalau tahu nih makanan pasangan kita itu ternyata nggak enak, itu biasanya bisa jadi berantem juga loh. Misalnya si istrinya nih masak keasinan, dia ngomonginnya, wah nggak enak ini keasinan. Gue yakin namanya cewek sakit hati, karena gue juga masak, masih sakit hati ngomong kayak gitu. Ngomongnya enak sih mah,
tapi kayaknya garamnya kebanyakan deh. Gimana nggak? Oke, jadi beda pola kata. Nah, dari pola kata, terus juga satu sih yang paling penting, jangan ungkit-ungkit masa lalu. Oke, jadi cara menyikapinya adalah bagaimana cara bisa untuk mengatur pola struktur Benar. kata untuk tidak sampai menyinggung, dan jangan pernah menyalahkan atau menyinggung masa Benar. lalu kalau misalnya terjadi permasalahan. Dari ini juga gue nanya-nanya, satu, masalah perceraian ya terjadi. Ya, Satu, faktor orang ketiga. faktor orang ketiga, Yang kedua, faktor ekonomi. faktor ekonomi. Dan yang terakhir adalah ketidakcocokan dengan pasangan. Tapi yang ketidakcocokan pasangan ini paling jarang, karena ya masih bisa diubah lah ya. Tapi yang paling utama pasti orang ketiga, yang kedua faktor ekonomi. Ya, jadi itu alasan lo kenapa tidak mau pacaran untuk saat ini, karena ingin ada surprise pada saat nanti ketika sudah sah. Benar. Dan bagaimana cara menyikapinya kalau misalnya terjadi sebuah ancaman untuk perceraian, yaitu dengan cara menjaga struktur pola kata dan jangan pernah mengungkit masa lalu. Dan gila, gua ngerangkumnya gokil banget anjay. Udahlah, video ini kayak gimana, nggak usah kaku-kaku amat Kayaknya lah. kita nggak usah di-publish deh nih. Kenapa malu? Enggak, gue keluar ngidul. Emang gue tidak ngalor ngidul anjay. Yang terpenting adalah bukan bagaimana ngalor ngidulnya, yang terpenting adalah ketika orang mendapatkan poin tertentu, disitulah bahwa orang akan membekas gitu. Oh ternyata, oh ini loh alasan gua kenapa gua nggak pacaran gitu. Jadi mungkin jawaban lu bisa mewakilkan bagi penonton gitu. Dan kenapa biar orang ketiga nih ya? Dan gue nggak Ya. pacaran karena ya dengan gue nggak pacaran ya pernah sih 2 kali, itu cuman gue santai aja. Sekarang udah mereka juga udah jalan masing-masing. Betul. Udah lama banget lah. Jadi sih dibilang ketika gue udah nikah nanti ya gue nggak ada orang ketiga. Oke. Lu nggak ada orang ketiga. Yang nggak ada masalah lu kan apa yang diomongin? Ya udah. Nah, maksud gue gini loh. Ketika teman-teman yang nonton ngerasa bahwa gue nggak tahu alasan gue kenapa nggak pacaran gitu, ada banyak faktor. Mungkin faktornya malu untuk diungkapin gitu. Ya, Nah. maksudnya kayak jujur aja gitu, kayak gue kayaknya iya disebut gak laku, sebenarnya sakit hati gitu kalau misalnya disebut kayak gitu. Terus gue misalkan gue habis trauma gagal nikah, gue nggak mau pacaran dulu, gue lagi fokus karir, gue lagi fokus kerja, gue lagi fokus skripsi, gue lagi fokus studi gitu dan lain sebagainya. Nah maksud gue itu kan hal yang umum gitu. Ini kan maksud gue ada hal yang lain yang bisa menjadi pegangan bahwa kenapa sih gue nggak mau pacaran gitu. Nah mungkin ini bisa menjadi referensi buat kalian yang nonton gitu, bahwa oh iya ternyata jawaban dia tuh sama gitu sama yang gue rasain sekarang gitu. Gara-gara nggak mau, gara-gara pengen fokus kuliah, fokus kerja, ini kayaknya mainstream banget ya. Ya kalau gue sih nggak masalah, maksud gue ya itu kan hak pribadi masing-masing Kalau lu? gitu. Kalau gue karena kan ya capek lah gitu. Capek guys. Kalau gue capek mengejar dia, kehujanan, kepanasan, kedinginan pakai jas hujan, Dan dia nggak peduli. dan dianya tahu-tahu mau ngeblok Sama yang lain. Astagfirullahaladzim. Oke, mari kita kan. Tapi nggak sebut nama. Oh, Dan dia juga gue yakin nggak nonton. nggak bakal. Nggak akan nonton, gue yakin. Nggak bakal. Atau di blok aja anjay. Udah di blok anjir. Datang waktu lagi butuh. Iya. Halo Kak Piski. Jera anjay. Ada barang ini Kakak Miski. Anjay. Malam-malam bela-bela. Iya, Oke, ada. cukup. Mari kita sudahi. Oke, terakhir nih pertanyaan yang sederhana. Apa saran buat lu yang mereka nggak tahu punya alasan yang jelas kenapa mereka nggak mau pacaran? Mereka masih bimbang alasan gue selain karena studi, karena kerjaan, apa yang lu bisa kasih buat mereka? Apa Kalau buat mereka? ketika lu pengen nyari alasan pasti supaya lu nggak galau ngeliat teman-teman lu pada Iya. pacaran, lihat yang boncengan, lu nggak baperan. Saran gue cuma satu bro, biar lu nggak bingung apa alasan lu kira-kira buat pacaran, lu perbaikin diri, lu pahamin diri. Ketika lu pahamin diri sendiri, maka lu akan jawabannya itu dapat sendiri. Lu paham diri lu sendiri, batasan diri lu sendiri, kemampuan diri lu sendiri, maka dengan itu lu paham kenapa lu nggak pacaran. Gimana pak cara paham? Ya misalnya ternyata dia belum kerja, dia nggak punya ekonomi. Oh gua banget. Misalnya ternyata dia belum punya, misalnya ya mungkin ntar yang ceweknya yang dideketin ternyata udah S1 atau S2, ternyata dia nggak kuliah.
paham akan kesadaran dirinya bahwa Nah, batasan diri Batasan lu. diri. Tapi tidak memungkiri ketika lu pengen ngelamar dia, dia nerima lu apa adanya. it's okay. So, oke, itu beda ya, lamaran dengan pacaran. Karena kalau emang lu pacaran, tetap lu sadar diri dulu, kemampuan lu seperti apa, Iya, baru lu paham kenapa gua nggak pacaran. tapi maksudnya ada kemungkinan juga karena orang yang gua kenal juga ada kemungkinan dia nikah gitu. Benar. Cowoknya ibaratnya nggak kuliah Benar. dan ceweknya ini dosen gitu. Oke. Dosen S2 dong, karena tidak semua S2 itu setahu gua bisa jadi dosen. Maksud Ya, gua selektif itu. subhanallah loh, biasanya kan yang gua tahu cewek itu akan melihat pendidikannya, tapi ternyata enggak gitu. Tapi Oke, ternyata kalau gitu enggak. kalau secara agama nih ya, Maksud mungkin gua mau selain karena agama mungkin karena faktor X itu. oh kalau itu ya mungkin karena bisa cinta ditolak dukun bertindak bisa. Astagfirullah. Faktor X Atau yang kita nggak juga pernah tahu gitu kan. Mungkin warisannya banyak. Ya, banyak hal yang kita ya jangan sampai sujon lah, tapi ya kita berpositif thinking mungkin karena dia menerima apa adanya. Oh, satu lagi, wibawa. Wibawa mobil, wibawanya iPhone tuh wibawa. Oke, itu aja video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan sebanyak-banyaknya biar channel ini bisa mendapatkan AdSense ketika ada kasus bisa membayarnya. Satu lagi. Kalau ketemu Kak Fiski disapa. Anjay. Ya, tadi ketemu di kebun raya sini. Kak Fiski ya. Ayo foto Oke, bareng. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih yang udah nonton video terbaru gua dan udah mau nonton sampai akhir. Jangan lupa di-subscribe biar gua dapat AdSense, biar bisa membeli kamera, stabilizer dan lain sebagainya, termasuk membayar talent-talent selebgram. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacot kan. Dan seperti biasa ya guys, di sini tidak ada edit-editan, langsung live semuanya apa yang terjadi di sini terjadi. Sesungguhnya benar terjadi, tidak ada edit-editan ya. Oke, di video kali ini kita akan menjawab aja. Bertanya, gue yang berjawab. Di sini mau konten apa sih? Konten ngobrol bay aja dah. Ngobrol bay Musik aja, ya. aing. Ulangi.